wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imelda dan saya di sini sudah bersama salah satu tokoh agama yaitu yang akan menjadi narasumber kita bersama saudara Ahmad Faiz. Sebelumnya mohon izin, kami kan mendapatkan tugas untuk wawancara dari sekolah. Apakah saudara bersedia untuk diwawancarai? Ya. Langsung aja kita masuki pertanyaan yang pertama. Jadi menurut abang ini bagaimana caranya menghargai dan menghormati perbedaan agama? Caranya ya pasti dengan menghargai pendapat satu sama lain, tidak merasa menang sendiri, jauh dari sifat kiber, yakni menyombongkan diri, merasa menang sendiri, merasa paling benar sendiri. Dan juga yang paling penting, wa'rhamtun nas, jangan sekali-kali menyepelekan dan merendahkan manusia, apalagi itu terkait dengan agamanya, Mas. Terus pertanyaan yang kedua nih, bagaimana agama mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia? Agama itu adalah peran penting dalam kepribadian manusia, baik itu norma-norma yang berlaku di dalamnya, dan bukan cuma dalam agama Islam, mungkin juga dalam agama-agama lain, yang mana aturannya bukan hanya sekedar ibadah formal saja, akan tetapi juga mendidik kesehatan, kesehatan jiwa, jasmani, rohani, juga kesehatan mental. Begitupun membentuk kepribadian yang baik dan menjauhkan kepribadian yang buruk. Jadi itu saja pertanyaan yang kami berikan. Sebelumnya mohon maaf atas mengganggu waktunya mungkin, dan terima kasih telah mau menjadi narasumber kami. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Imelda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sejarah agama secara singkat, yang singkat aja ya. Iya, Pak. Sebenarnya sejarah agama di muka bumi ini yang kita pahami, yang kita ketahui, yang masih bisa saya ingat itu 5.200 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 3.200 sebelum Masehi. Itu prasejarah ya, belum tercatat secara baik. Nah, ini yang tertua di dunia ini agama Hindu. Agama Hindu itu yang saya ingat dan pelajarannya. Berkenaan ini sejarah yang sudah ada di yang paling banyak 90% itu di India. 90% di India. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Itu sangat panjang sejarahnya. Dan ada hubungannya dengan India, sejarah Indonesia itu. Apa saja peraturan rumah ibadah di setiap agama? Ya. Terima kasih, pertanyaan ini akan saya coba jawab. Sebenarnya yang lebih berhak menjawab itu ada lembaga tertentu, namanya Forum Antar Umat Beragama. Ini yang lebih berwenang karena dia menguasai kaedah-kaedah peraturan yang ada di Republik ini. Namun sebagai catatan sejarah, bahwasanya sejak zaman Pak Harto atau masa Orde Baru, itu sebenarnya udah ada peraturannya. Kalau tidak ada umat penduduk yang ada di suatu tempat, itu tidak dibenarkan membangun rumah ibadah kecuali ada umatnya di situ, penduduknya atau masyarakatnya. Jadi di masa Pak Harto itu ada peraturan itu, sehingga kapasitas pembangunan rumah ibadah itu sesuai dengan keberadaan umat yang meyakini agama yang ada di situ. Untuk pertanyaan nomor 3, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan dalam agama masing-masing? Terima kasih dari pertanyaan nomor 3. Masing-masing agama punya kegiatan, khususnya agama Islam ya, karena kita orang Islam. Itu ada namanya Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Kalau puasa itu ada namanya Malam Lailatul Qadar. Kalau di agama Islam ini masing-masing masyarakat punya keyakinan sendiri-sendiri.
Jadi kegiatan agama ini pertanyaannya untuk beberapa agama, tapi saya berjawab dulu untuk Islam ya. Untuk Islam itu kalau mau menjelang puasa, kita runtut dulu ya. Menjelang puasa itu ada namanya malam apa dia? Ada namanya itu, dia mereka bawa berkah, bawa bontot untuk menyambut bulan Ramadan. Jawa itu apa nama? Tapi ini sebenarnya kalau di Jawa itu mereka rata-rata masyarakat bawa kue apem, ya kan, kue apem. Jadi kue apem ini asal katanya dari bahasa Arab. Selamat malam, perkenalkan nama saya Kristi Indah Natalia Gorusyota. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ada tugas project untuk tanya jawab. Nah, saya akan bertanya. Pak, bolehkah Pak izinkan saya untuk bertanya tentang tugas saya dengan wawancara dengan tokoh agama. Apakah boleh, Pak? Silakan. Ya, Pak. Sebelum itu bolehkah perkenalan dirinya, Pak? Oh, terima kasih. Sebelumnya nama saya Putra Sialho. Saya tamatan Rema Bible Training Center Indonesia dan mendapat gelar evangelis. Dan sekarang saya sedang melanjutkan master teologi saya melalui kuliah tutorial. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Izinkan saya bertanya ya, Pak. Ini soal yang pertama, Pak. Bagaimana cara menjaga hubungan toleransi antar umat beragama, Pak? Ya, pada hakikatnya untuk menjaga hubungan toleransi itu sederhana. Ya, namun penerapannya itu yang sulit dilakukan oleh berbagai agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana menjaga toleransi itu ya dengan menghormati agama orang lain, itu sudah salah satu menjaga toleransi. Terus yang pertama ya, yang kedua tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, itu menjaga toleransi. Ya, terus bersikap toleransi, terus tidak melakukan diskriminasi juga, itu juga penting. Contohnya kita tidak membedakan. Seperti contohnya kita katakan, oh agama A itu bagus, yang bagus itu agama B, agama C itu tidak bagus, agama D bagus. Nah, itu tidak boleh. Jadi 3 poin itu penting. Yang pertama yaitu menghormati agama orang lain. Yang kedua itu adalah tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Yang keempat, yang ketiga itu adalah tidak mendiskriminasi agama. 3 poin ini sangat penting, karena kalau 3 poin ini sudah kita lakukan, maka toleransi antar umat beragama itu akan berjalan dengan baik. Demikian. Pak, ada soal yang kedua, Pak. Sikap apa saja yang mampu menjaga toleransi antar umat beragama? Ya, ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Yang pertama, menghormati agama orang lain. Itu sikap. Sikap kita harus menghormati kepercayaan orang lain. Misalnya, kita agama Muslim menghormati ibadah di hari Minggu, agama Kristen. Begitu juga orang Kristen menghormati ibadah sholat Jumatnya orang Muslim. Itu adalah sikapnya. Yang kedua, jangan mencela agama orang lain. Ini yang sering terjadi. Seperti yang kita lihat di Facebook, seperti yang kita lihat di YouTube, banyak sekali orang wawancara agama A dengan agama B, dan motifnya itu adalah mencela, mengambil titik kelemahan. Itu tidak baik. Selamat malam, perkenalkan nama saya Rina Syahula. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya, Pak. Yang pertama, adakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan toleransi? Ya, masalah yang timbul di dalam toleransi itu banyak. Kenapa bisa katakan begitu? Karena dengan kita tidak menjaga toleransi itu muncul masalah. Antara lain, contoh terjadinya perpecahan antara agama yang satu dan agama yang lain. Itu memunculkan perpecahan.
Jadi sehingga kalau sudah perpecahan itu terjadi, maka kerukunan antara umat beragama itu akan disaksikan. Itu akibat daripada masalah toleransi. Jadi toleransi ini adalah sebenarnya pengikat supaya kita saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain. Gitu. Tapi kalau itu tidak bisa dijaga, maka akan menjadi masalah. Yaitu yang paling penting, itu yang paling sangat menonjol adalah perpecahan. Kalau udah perpecahan adalah ejek mengejek lah, hina menghina lah. Makanya zaman dulu kita lihat ada agama A membakar agama ibadah agama B membakar tempat ibadah agama C. Itu akibat daripada perpecahan. Akibat tidak berjalannya toleransi sesungguhnya. Demikian dijelaskan. Lalu selanjutnya, jelaskan pengaruh agama pada kesehatan mental manusia. Ya, pengaruh agama pada kesehatan mental. Agama itu sangat mempengaruhi kesehatan mental manusia, tapi mempengaruhi mental manusia secara positif. Dengan kita tekun melakukan keagamaan kita masing-masing, mental kita itu akan terbentuk dengan baik. Karena yang bisa menuntun mental itu kepada arah yang lebih baik itu hanya kepercayaan iman agama kita masing-masing. Karena mental itu terkait dengan jiwa. Makanya kenapa banyak orang mentalnya rusak, jiwanya terganggu, ya karena tidak bagus menjalankan agamanya. Jadi agama itu sekali lagi kesimpulannya sangat mempengaruhi mental manusia. Jadi mental manusia buruk dan tidaknya itu tergantung daripada agama. Bagaimana seseorang menjalankan agamanya, itu yang mempengaruhi mental. Kalau agamanya dia tekun, taat, beribadah, maka mentalnya akan terbentuk dengan baik. Kalau mentalnya baik, maka pribadinya akan baik. Kalau pribadinya baik, jiwanya pun akan baik. Dan terakhir, fisiknya pun akan sehat. Jadi bertalian. Itu dia fisiknya. Jadi kesimpulannya, agama sangat mempengaruhi mental seseorang. Demikian. Ya, terima kasih.